Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di PKS Channel Otomotif. Oke nih, maaf guys, PKS baru upload video lagi setelah lebaran karena kemarin juga saya habis sakit nih 2 minggu. Sekarang alhamdulillah sudah sehat, kita mulai on lagi. Nah, kali ini kita lagi ngerjain mobil Toyota Previa nih guys, tahun 2008 ya. Ini Previa GL 2,4. Nah, untuk keluhannya itu suara mesinnya kasar nih guys saat AC on, lalu masuk R dan D. Nah, untuk kilometernya kita lihatin dulu. Ini kilometernya 186.000 ya. Ya. Oke, kita sekarang dengerin suara mesinnya. Ini AC udah on. Nah, itu udah guys, suara mesinnya kasar ya. Ini posisi R nih, AC on. Wow, kasar banget. Oke, kita dengerin dari bawah, dari samping nih ya. Wow, kasar banget. Nah, ini kalau kita dengerin pakai sound stop, ini jelas banget di area karter sini guys nih. Oke, udah tahu ya teman-teman ya suara mesinnya seperti ini. Ini analisa kita dari balancer shaft. Kita mau coba turunin dulu nih balancer shaftnya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Kemungkinannya balancer shaftnya udah oblak guys, makanya timbul bunyi kasar seperti ini. Ini sih silemnya udah hitam ya, udah pernah ada histori pembongkaran, tapi belum tahu nih kondisi balancer shaftnya. Di kilometer 186.000 ini kita akan lihat. Kalau memang oblak langsung kita ganti guys, balancer shaft 1 set. Yuk kita mulai ngerjain. Ini kita ngerjain malam-malam nih guys. Emang kita jadwalnya malam ya, tapi kita tetap pro ya pengerjaannya, tidak mengurangi kualitas. Kita ada senter untuk penerangan. Ini kita mau bongkar dulu. Pertama kuras oli mesin, terus kita turunin karter, turunin strainer, lalu turun balancer shaft. Bang sehat bang? Alhamdulillah sehat bang. Baru mendingan nih, turun gunung lagi. Gua nggak capek-capek dulu ya bang, liatin lu kerja bang. Boleh. Nggak apa-apa. Yang penting lu 20.000 gue sisanya. Waduh, boleh. Ya cukup kan buat beli nasi goreng. Cukup. Kelebihan ya. Olinya hitam ya bang? Iya. Kotor ya. Oke, kita kalau ngerjain balancer shaft itu udah paket nih guys. Lampu di atas bang. Sekalian oli mesin sama oli filter. Oke, mobilnya. Ya, ini oli mesin udah dikuras. Berikutnya kita turunin karter. Nah, saya siapin stand dulu nih. Oke guys, karena nggak ada stand nih, terpaksa harus pegangin HP-nya. Ini karter udah kita turunin nih. Sekalian latihan bang. Udah. Oke, karter udah turun. Kita turunin strainer nih selanjutnya. Kondisi mesin gimana bang, bergerak nih? Ada sih. Udah ya. Cek oli. Oke. Oke bang. Gua ambil. Wah, Kenapa? hancur ini bang. Hancur. Ngegumpul nih. Ada serpihannya. Gak tahu serpihan apa nih. Taruh kotak amal ini. Kotak. Oke, coba gue cek. Terlalu lah. Kuncinya bang. Oke sih, serpihan.
lagi. Wah, hilang. Kau sekarang tangan lu. Udah ini bang. Ada belum? Udah kali. Pegang. Oke guys, ini balancer shaftnya udah kita turunin nih. Kita cek kondisinya seperti apa. Nah, pertama yang kita temuin ini di bagian shaftnya itu baret nih guys. Nih bisa dilihat. Metalnya kita jual berapa? Nih, jelas nggak ya di HP ya? Kamera tuh. Ini baret nih guys. Jadi metal balancernya ini harus ganti nih tuh, khususnya yang bagian belakang ini baret. Kalau yang depan sih enggak ya, diputar-putar ke baret. Ini kalau yang ini di satu sisi ini, kalau kita putar bagian bawah tuh beda ya. Nih, putar tanganku bang, puterin bang, tolong. Overhead. Tuh baret ya tadi ya. Oke tuh. Nah sekarang kita lihat kondisi gear balancernya. Oke bang, boleh diangkat. Ya ternyata udah oblak nih guys kondisi gear balancernya yang nomor 1. Ini yang nimbulin bunyi kasar di bagian mesin ya, terutama pada saat AC on sama posisi persneling di D sama R, dia bunyi ker di bagian mesin. Nah kenapa dia oblak? Ini karena pengunci Ada masuk. di bagian gear balancernya udah ketas ya, makanya dia nggak mengunci lagi ke gear bagian belakang atau nggak nahan. Akhirnya gearnya ini oblak nih, nimbulin bunyi ini yang bolong ini nih. Ada masuk. Oke. Oblak. Iya, parah. Oke guys, nih jadi gitu ya. Ini kondisi metalnya baret. Ini setelah diangkat kita lihat lagi nih di bagian metalnya. Nih, tuh baret ya. Ini juga baret. Kalau yang depan ini gan itu sedikit baret halus saja. Tapi untuk penggantian metal kita ganti satu set ya. Jadi ini metalnya itu total ada 8 piece. Di bagian housing balancer sini ada 4, terus di crankcase mesin ada 4 piece. Musim. Jadi kalau nggak ganti metalnya, ganti balancer shaftnya aja, takutnya itu nanti kena lagi balancer yang baru. Kalau metalnya bagus nggak perlu diganti apa-apa. Betul. Kalau metalnya bagus, aman, nggak diganti nggak apa-apa, cukup ganti gearnya. Nah ini gear balancer shaft yang baru, kita liatin. Bang boleh bang, udah pada tahu sih ya, Udah pada tahu bang. apa lah, ini SOP. Oh iya, ngecek oblak nggak gitu ya. Daripada di atas ternyata gear buat oblak. Yo dong, bagus ya, aman ya. Man, tangan gue yang oblak. Ini gear apa, penguncinya juga lengkap. Terus ini gear nomor 2 nya juga kita ganti nih, kita dapatnya alhamdulillah nih, lagi langka sekarang ini barangnya. Kemarin ada pun harganya mahal, sekarang alhamdulillah udah standar lagi, udah ditetepin ya sama pemerintah. Headnya Masih langka. masih langka ya bang. Masih. Infonya habis lebaran udah ini ready. Udah nggak produksi. Kita nggak ganti-ganti lah. Kita nggak kerja dong bang. Iya, tutup dong PKS. Produksi lah, harus lah. Masa mobilnya banyak spare partnya nggak ada. Nih gearnya bagus ya, nggak gumpal, aman.
Oke, kita proses dulu untuk penggantian gear balancer shaft sama metalnya. Oh ya, ini metal yang barunya nih. Nah, untuk penggantian metalnya itu kita harus ngikutin standar aja nih. Di metal lama dia biasanya ada nomornya 3 atau 2 ya. Banyak sih 2, jarang pakai 3. 2 bang. Ini bang, bisa dilepasin dulu dong bang. Satu. Nyuruh bang kayak gue. Oh, iya. Udah biasa ya bang. Nama juga anak buah bang, disuruh bosnya. Berapa bang? Mana nomornya? Maju. Ini bang. Hilang kali yang itu bang. Di atas ya ada juga housingnya tuh. Dua nih, 2 ya. cuma udah mau hilang. Oh iya, ini nomornya 2 nih. Kelihatan kan? Ini angka 2 nih. Jadi kalau bawaannya 2, kita ganti lagi pakai nomor 2 ya. Oke, kita proses dulu pembersihan housing balancer, starter, sama crankcase nih. Yuk kita ikutin video kita di PKS Channel Otomotif. Oke guys, ini saya mau liatin kondisi strainernya. Ini udah dibongkar nih Bang Panji nih. Wow, parah juga nih. Kita bang, belum fokus bang. Getar tanganku nih. Nih, parah ya. Ini serpian-serpian bekas apa tuh bang? Ya bang? Ada bekas balancer, ada bekas silen. Iya, bekas silen sama bekas pengunci balancer ya. Yang udah pada getas tuh dia masuknya ke sini nih. Makanya kalau gearnya oblak dibiarin tuh takutnya pas hancur dia nyumbat di strainer ini nih. Akhirnya oli mesin gak naik. Nah, otomatis bisa ngerusak mesin karena part di bagian atas mesin gak dapat pelumasan. Terutama seperti metal-metal ya, metal cairan, metal duduk tuh. Kalau nggak dapat oli dia gosong guys, bisa ngejim. Oke, kita lanjut lagi. Ini crankcase-nya lagi saya bersihin permukaannya, jadi supaya pas pasang karter silennya bisa benar-benar merekat nih di permukaan sini nih. Ini kan bekas silen, kita bersihin permukaannya sampai benar-benar halus, baru kita bisa pasang nanti balancer sama strainer atau sama karter oli mesin. Nah, ini kondisi metalnya nih, bagian atas yang di crankcase ini yang baret nih, ini yang baret, zoom. Nah ini deh guys, ini juga baret tuh ya. Nanti kita ganti sekalian nih. Kalau yang depannya mending nih, tapi kita ganti satu set 8 piece untuk metal balancer ya. Yuk kita lanjut untuk pengerjaan penggantian balancer shaft. Oke guys, kita mau pasang nih. Pertama kita pasang metal dulu. Ini udah dibersihin permukaan housingnya, langsung pasang aja nih. Nanti kasih pelumasannya di bagian atas ini. Bener gak bang? Kalau harganya metal ini berapa bang? Harganya 190.000. Satu piece-nya ya 90.000 ya. Kali 8 700-an dong. Lemes amat nih bang, belum makan apa? Iya nih.
dikit nggak apa-apa dah. Oke, kita pasang gear balancer sub ini guys. Set. Oke. Jadi tanda topnya kayak gini. Ini bandul di bawah, terus titiknya dia kayak gini ketemunya nih. Oke, ini titik di atas, garis di samping, ini ada tanda bulat di tengah ya. Nah, bandulnya otomatis di bawah kayak gini nih. Oke sip, kita pasang guys. Oke guys, kita mau pasang balancer nih, mau naikin ke crank guys. Impact. Hostnya udah kan ya, ada ya. Oke, ini jumlah bautnya itu ada 8 piece ya. Kita kencengin, nomor spesifikasinya itu 220 kgf, terus ditambah 90 derajat. Ini kita pakai impact cuma buat merapetin aja ya, nggak buat kencengin. Terus pengencangannya juga harusnya silang ya posisinya, posisi pengencangannya. Buset. Ini libur lebarannya udah begini bang. Udah liburan tetap kerja tetap. Oke, siap bos. Lembur balancer, makanya mudah-mudahan balancernya tetap produksi ya. Kalau nggak produksi kita PKS tutup vakum dong. Spesialis ya bang. Ada yang nanya Surabaya bang, Camry bang, mau 2AR. Ada rekanan bengkel katanya Surabaya. Kalau ongkosnya cocok samperin. Buset. Nginep ya.
Pegel bang. Lima. 6. 7 bang, orang Oh, gua salah dong. hitung aja salah lo. 8 dong. Udah ya? Oke, 8 piece. Gasket strainer. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang strainer oli mesin. Ini udah kita bersihin ya. Dalamannya, serpihannya udah kita keluarin, bersihin. Kita pasang gasketnya. Nih. Ya. Ini. Ini 10. Ini gua nyilang dari bawah. Oke guys, kita udah selesai ganti balancer shaft mesin 2AZ Toyota Previa tahun 2008 nih. Sekarang kita mau cek ulang untuk suara mesinnya seperti apa. Kita hidupin dulu mesinnya ya. Yuk, sadar. Oke, mesin udah hidup. Ini masuk air. Oke guys, suara mesinnya udah jauh lebih halus nih ya. Setelah kita ganti balancer shaft sama metalnya. Kita coba dengerin di samping. Oke guys, aman. Suara mesin udah halus. Memang penyebab suara mesin kasar di mesin 2AZ yang kita tanganin ini dari balancer shaft ya. Balancer shaftnya udah oblak, sama metalnya juga aus, dan otomatis shaft balancernya juga baret guys. Jadi kita ganti satu set metal 8 piece sama satu set gear balancer shaft nomor 1 sama nomor 2. Setelah kita ganti gear balancer shaft sama metal, sekarang suara mesinnya sudah jauh lebih halus ya. Ini memang ada sedikit catatan nih, suara kompresornya kasar ya kalau pas muter. Kita jadiin catatan. Oke, untuk kasus kali ini clear ya, teratasi. Suara mesinnya udah nggak kasar. Jadi memang penyakit mesin 2AZ itu di gear balancer shaft ya, karena gear balancer shaft itu bahannya karbon, tidak full material berbahan logam, jadi dia ada usianya ya, rentan usianya 80.000 km atau kendaraan di atas 5 tahun itu wajib cek. Jadi supaya terdeteksi ya kondisi balancer shaftnya, jangan sampai kondisi balancer shaftnya udah hancur. Karena kalau gearnya udah hancur tuh emang nggak bunyi ya, nggak bunyi kasar karena udah nggak bertautan, tapi di dalamnya itu udah hancur. Yang ditakutkan nyumbat strainer, akhirnya metal-metal jalan sama metal duduk nggak dapat pelumasan, bisa bikin mesin ngejim ya, otomatis harus turun mesin kalau kayak gitu. Itu memang penyakit mesin 2AZ, jadi harus segera cek apabila kilometer 80.000 atau di atas 5 tahun. Nah, kenapa balancer shaft itu dibikin karbon? Karena
memang sudah desain ya dari pabrikan supaya yang kalah itu di gear balancer shaftnya ya, karena kalau gear balancer shaft dibikin kuat dari logam, nanti yang kalah itu gear crankshaftnya. Kalau kayak gitu penggantiannya lebih ribet, harus ganti gear crankshaft ya, makanya sengaja dibikin karbon. Jadi untuk penanganannya cukup ganti gear balancer shaft. Oke, seperti itu dulu untuk video kita kali ini. Apabila ada request service atau penggantian balancer shaft, bisa hubungi nomor kita di deskripsi. Sama untuk ciri-ciri balancer shaft itu penyakitnya, biasanya dia suara mesin kasar pada saat awal mesin hidup ya, AC on, masuk air sama D, bunyi ker. Sama khasnya juga kalau mesin udah panas dia bunyinya sedikit hilang atau berkurang ya, bahkan ada yang hilang, benar-benar hilang, intinya itu berkurang. Nah, itu ciri-ciri balancer shaft. Oke, apabila ada request service atau penggantian balancer shaft, bisa hubungi nomor kita di deskripsi. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.